Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik, yang belakangan ini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, pemuka agama, pihak berwajib, dan juga Kemkominfo. Pasti ada sesuatu yang berhubungannya dengan aplikasi. Pasti. Ya, ini suatu aplikasi yang diperdebatkan dan menjadi agak viral ya karena perdebatan ini. Apakah aplikasi ini adalah game online yang bisa menghasilkan keuntungan, ataukah ini adalah aplikasi judi online yang bisa menghasilkan keuntungan dan bisa menghasilkan kerugian? Menarik kan? Karena ini tidak ada kata kesepakatan. Ya pastilah kalau orang yang sudah kecanduan sama game ini, apapun pasti dia nggak peduli. Tapi oke lah, supaya fairnya mari kita lihat. Menurut kacamata saya, kalau Anda tidak setuju, ya silakan. Mau bully saya, silakan juga ya. Ini kan saya review apa adanya sesuai dengan data. Oke, aplikasi ini namanya Higgs Domino Island. Singkatnya orang sering sebut Higgs Domino saja. Apa itu Higgs Domino Island atau yang disingkat orang sering sebutnya Higgs Domino saja? Adalah sebuah game ya. Anda lihat di sinilah. Ya, Anda lihat di sini. Game ini kalau nama lengkapnya panjang juga. Higgs Domino Island Gaple QQ Poker Game Online. Sebenarnya dari namanya saja sudah jelas memicu kontroversi. Gaple QQ Poker. 3 nama itu saja sudah terindikasi seperti judi. Nah, nanti kita lihat apakah ini judi atau bukan ya. Gaple, QQ, poker, dan masih ada lagi lah beberapa permainan. Ya, ini kalau saya lihat ratingnya lumayan, dapat 4,3, direview oleh 1 juta orang, dan di-download 10 juta lebih. 10 juta lebih. Oke. Nah, mari kita lihat satu persatu. Game ini yang tadi dia menawarkan game apa tadi? Gaple, QQ, poker, dan ada lagi beberapa permainan kartu dan lain-lain. Ya. Apa yang membuat game ini menjadi kontroversi? Kita lihat di sini berita yang dirilis oleh Tribun News ya pada tanggal 29 April ya, sudah beberapa bulan yang lalu. Di sini Tribun News memberitakan bahwa di kalangan kepolisian saja, kalau ada anggota yang dirazia sama atasannya, ternyata handphonenya ada Higgs Domino, dikenakan sanksi. Artinya polisi sendiri terhadap anggotanya tegas gitu. Tidak seperti misalnya aplikasi lain. Higgs Domino kalau anggotanya ternyata menginstall, terlepas dia main atau tidak main, dikenakan sanksi. Berarti ada sesuatu yang serius kan? Ini anggota polisi sendiri loh. Apalagi masyarakat. Nanti kita lihat. Oke. Kemudian, ini di merdeka.com sama anggota Polrestorut Toraja Utara dilarang main game Higgs Domino karena mereka akan diancam kena pelanggaran hukum pidana perjudian. Oke? Kepolisian sendiri ya melarang anggotanya main game Higgs Domino. Oke? Nah, kemudian di sini ada juga berita dari IDN Times kalau Anda lihat, Higgs Domino Island haram. 4 bandar chip ditangkap polisi. Apa itu bandar chip? Nah, nanti pelan-pelan saya jelasin. Jadi yang menjual chip, jadi orang kalau main Higgs Domino, dia pakai chip. Nah,
memang awalnya dikasih gratis. Nanti saya terangkan. Nah, yang menjual chip ini ditangkap polisi. Ada 4 bandar chip ditangkap polisi, ya kan? Menarik ya? Menarik. Nah, di sini ada berita dari Surabaya Raya yang merupakan bagian dari pikiranrakyat.com. Nah, yang 4 orang yang ditangkap tadi, polisi mendapatkan sejumlah uang gitu ya, dan HP yang digunakan untuk transaksi penjualan chip itu. Polisi juga mengamankan chip sekitar 100 billion. Billion ya miliar, 100 miliar chip. Ya harganya tidak 100 miliar karena ada konversinya. Kita nggak peduli itu ya. Definisi dari permainan yang digolongkan sebagai judi diatur dalam pasar 303. Kalau di kalangan penjudi disebut sakongsa. 303. Sa 3, kong itu kosong, sa lagi 3. Sakongsa, pasal 303, pasal penjudian. Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Ya, Anda bisa baca di sinilah ya. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, oke? Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertaruhan lainnya. Itu yang diatur dalam pasal 303 ayat 3 KUHP. Makanya polisi menjerat bahkan anggotanya sendiri dianggap melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Oke. Nah, bandar yang menjual chip ditangkap berdasarkan undang-undang ini. Nah, kemudian Surabaya Raya ini juga memuat sebuah berita yang mempertanyakan, benarkah game Higgs domino haram dan mengandung unsur judi? Cek faktanya. Di sini ya, karena yang buat Surabaya Raya dia hanya mengutip dari tokoh-tokoh agama yang pasti menyebutnya haram. Nah, nanti kita lihat apa sih pendapat saya mengenai game Higgs domino ini. Nah, di sini dikatakan di dalam permainan itu ya melibatkan adanya pertaruhan, betul ada pertaruhan. Ya, dari kacamata itu betul. Jika dalam game Higgs domino ada untung-untungan dan pertaruhan, maka unsur judi dalam pasal 303 itu terpenuhi. Nah, sementara itu dalam penelusuran masalah Higgs domino ini telah dibahas sejumlah ulama Nahdlatul Ulama. Pada rapat komisi Basul Masail pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Aceh pada 26 Desember 2020 tahun lalu. Ya, Fatwa Ulama NU Aceh mengharamkan game Higgs domino karena dinilai mengandung praktik perjudian. Menarik ya? Menarik. Nah, menariknya lagi. Nah, ternyata game Higgs domino ini pernah disebut-sebut bahwa akan diblokir oleh Kemkom Info secara permanen. Tetapi Kemkom Info menariknya membantah bahwa dia akan memblokir permainan ini. Malah disebut bahwa berita bahwa Kemkom Info akan memblokir permanen game Higgs domino ini dianggap hoax. Jadi ada pertentangan nih ya. Kepolisian bilang judi, pemuka agama bilang judi, tetapi Kemkom Info ya dia tidak kasih pendapat sih, cuman dia bilang orang yang bilang bahwa Kemkom Info akan memblokir permainan Higgs domino ini adalah hoax. Nah, di sini penjelasannya Anda bisa baca. Beredar pengumuman dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan nomor bla bla bla, Anda baca, tentang pemblokiran aplikasi Higgs Domino Island melalui Play Store dan browser pada 26 Mei 2021 lalu. Ternyata ada berita yang menyatakan akan diblokir. Dibantah oleh Kemkom Info. Enggak, kita nggak bilang itu gitu ya. Nah,
Saya tidak tahu, karena saya bukan orang Kemkom Info. Bagaimana pendapat Kemkom Info mengenai game Higgs Domino ini? Kalau saya lihat, mungkin belum ada permintaan. Karena gini, Kemkom Info tidak bisa serta-merta menutup atau memblokir game Higgs Domino, kecuali diminta oleh salah satu dari 13 anggota SWI. Kalau itu turun permintaannya ke Kemkom Info, maka akan ditutup oleh Kemkom Info. Jadi selama ini Kemkom Info dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri langsung menutup. Dan menurut hemat saya, mungkin saja Kemkom Info belum melihat, ya ini saya nggak tahu ya, ini dugaan saya, belum melihat praktek perjudiannya itu secara kasat mata. Karena begini, saya terangkan. Nah, ini baru saya terangkan. Apa itu game Higgs Domino? Ya, percaya saya, ini review saya yang jujur. Kalau saya bilang, game ini sebenarnya cukup kreatif. Kenapa? Ketika Anda download game Higgs Domino ini, pertama kali Anda dikasih sejumlah chip. Dikasih gratis. Karena untuk main game Higgs Domino, ya di dalamnya ada pertaruhan sih. Tetapi Anda dikasih chip gratis. Nah, di tahap awal, saya bisa bilang, dari kacamata saya, oh ini nggak judi dong, kan saya kasih gratis, Anda silakan main. Seakan-akan judi bohong-bohongan, chipnya dari kami, kan begitu kan, bisa kan? Betul, di situ saya setuju. Seakan-akan itu bukan judi, karena dikasih koinnya gratis, Anda bisa bertaruh. Tapi kalaupun kalah, Anda nggak kehilangan uang, karena chipnya gratis. Betul. Tetapi, kalau Anda main kalah atau Anda nggak pinter main gaple, QQ atau poker itu atau game-game yang lain, koin Anda akan habis. Ketika koin Anda habis, Anda nggak bisa main lagi. Cara untuk main lagi, Anda harus beli koin emasnya, ya. Atau saya singkat aja koin gitu ya. Ada harganya, beli sekian banyak, harganya sekian, kira-kira gitulah, nggak usah tahu lah berapa lah ya. Nah, ketika Anda beli koin, kan udah mulai pakai uang. Kalau menurut saya, itu sudah judi. Mohon maaf bagi yang tidak setuju. Bagi saya, ketika Anda sudah mengeluarkan uang betulan, membeli koin untuk main game ini, ya, Anda sudah mulai berjudi. Tetapi bisa aja dibantah. Loh, enggak dong, kan ada game-game juga yang berbayar. Iya betul, kalau game yang berbayar, misalnya karena gamenya bagus, misalnya perang-perangan atau apa gitu ya, tapi tidak ada unsur judinya misalnya, ya tentulah orang bikin game kan susah. Orang mau main masa gratis, kecuali ada iklan muncul. Nah, di sini Higgs Domino katanya ada yang versi iklan, ada yang versi tidak ada iklan. Kita lupakan itu dulu. Nah, karena bikin gamenya gratis, Anda harus berbayar dong, yaitu dengan beli koin gitu kan. Iya betul. Memang orang bikin game harus dihargai. Ada game yang gratis, ada game yang harus berbayar. Tetapi karena natur dari permainan Higgs Domino ini adalah bertaruh, main QQ, main gaple, main poker, dan game-game lainnya, yang kalau kalah koin Anda diambil oleh pemenang. Nah, waktu Anda mulai beli koin, Anda kan mulai pakai uang. Kalau kalah, uang Anda kan hilang. Ya, tapi yang menang itu nggak bisa jual ke kami. Nggak bisa jual ke Higgs Domino. Koinnya makin lama makin banyak, tapi tidak bisa dijual ke Higgs Domino. Ya nggak judi dong, karena kami tidak membeli misalnya. Kan bisa aja ada bantahan seperti itu. Kalau kami membeli koin Higgs Domino itu yang dihasilkan oleh pemenang, betul kami melakukan penjudian, karena orang beli dulu dari kami, yang menang dijual ke kami. Ini orang yang menang nggak bisa diuangkan ke kami. Betul, tidak bisa. Tetapi koin itu bisa ditransfer ke pemain lainnya sebagai gift atau hadiah. Contoh misalnya, saya dan saudara saya main. Permainan saya pintar, menang terus. Saudara saya nggak pintar, kalah. Daripada dia beli sama Higgs Domino, udahlah nih saya kasih nih supaya kamu bisa main lagi. Kira-kira begitu. Saya kasih gift, hadiah. Saya sedekahkan gitu ya kepada saudara saya. Sampai di situ sih masih oke. Karena kita anggap ini permainan fun.
Permainan yang ya untuk happy-happy gitu ya. Saya dikasih koin gratis, tapi karena saya pinter berjudi main QQ, poker, atau gaple, koin saya makin banyak. Saudara saya nggak pinter, kalah melulu gitu ya. Habis koinnya yang gratis, saya kasih. Kalah lagi dia, saya kasih. Boleh nggak? Boleh. Sampai di situ bisa diperdebatkan, bukan penjudian. Tetapi fakta di lapangan, tadi kan kita sudah lihat beritanya, polisi menangkap bandar koin Higgs Domino. Apa itu bandar koin Higgs Domino? Orang yang pintar main Higgs Domino ini, koinnya kan makin lama makin banyak. Dia tidak bisa menjual ke Higgs Domino. Kemana dia bisa jual? Ke pemain lainnya. Dijual dengan harga lebih murah ketimbang kalau pemain itu beli dari Higgs Domino. Sudah mulai nangkep ya? Nah, di sini makanya kenapa bandar-bandar ini yang menjual koin Higgs Domino ditangkap polisi. Karena di sini sudah dia terlibat di dalam operasi penjudian. Ya kan? Iyalah begitu. Nah, Higgs Domino untung dari mana? Ya kalau orang beli koin dari dia. Tapi kalau di pasaran gelap ada orang jual koin, nanti bisa ditransfer sebagai gift tapi dijual, ya kan? Dengan harga yang lebih murah ketimbang orang itu beli dari Higgs Domino, maka yang jual koin ini bisa ditangkap sama polisi. Nah, disinilah karena ada fasilitasi penjualan koin, nah mulai masuk ke definisi penjudian. Karena ada uang yang dibelanjakan untuk beli koin, dia kalah, dia harus beli lagi. Bisa beli sama Higgs Domino, bisa beli di bandar gelap. Dan terjadi penjualan itu. Misalnya, kalau Higgs Domino ini misalnya jual dengan harga 50.000, bandar gelap jual cuma 20.000 misalnya. Orang beli di bandar gelap koinnya. Jumlahnya sama, ya dia belilah di bandar gelap. Si bandar gelap ini pinter main Higgs Domino, koinnya banyak, bisa dijual. Walaupun ditransfer sebagai gift. Nah, di sini. Oke? Jadi inilah kontroversi game Higgs Domino. Satu sisi orang bilang, oh enggak kok ini game online. Di mana-mana game online juga ada yang berbayar. Ya tapi jangan lupa ini berbayar, koinnya hilang karena main penjudian tadi, gaple. Kecuali kalau dikasih koin gratis terus ya. Nah ini kan menjadi kontroversi. Oke, jadi kalau Anda tanya saya, kalau menurut Bapak ini game online atau penjudian? Menurut saya, ketika pertama kali orang download dikasih koin gratis untuk main, ya, walaupun di dalamnya permainan kartu, itu kita anggap aja orang sesama saudara main kartu, bertaruhnya pakai uang monopoli. Bukan penjudian dong. Atau pakai batu gitu ya, taruhannya pakai batu yang tidak ada kerugian finansial. Tidak melanggar 303. Tetapi ketika koinnya habis untuk beli batu atau beli apa gitu yang dipertaruhkan harus dibeli, nah di situ masuk penjudian. Menurut saya, yang tidak suka, yang tidak sepakat, monggo. Mau bully saya, silakan. Oke? Jadi itu saja bahasan saya, apa itu Higgs Domino yang bisa menjadi game online dan di satu sisi bisa menjadi penjudian online. Oke? Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.